Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam. Tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada jamaah kajian Islam Kafah Nasaruddin Umar Hafiz, selamat datang kembali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat narasumber kita Dr. Hamka Hasan LCMA selaku Wakil Direktur SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama kembali terkait kajian tafsir Ar-Razi surat Al-Fatihah. Baik, sebelum kita persilahkan narasumber kita untuk memaparkan materi, perkenankan saya Atrasi Nama Zaya selaku moderator untuk membacakan sedikit terkait tema yang akan kita kaji bersama ini. Sebagai penafsir Al-Quran, Fakhruddin Ar-Razi termasuk yang fenomenal. Abdul Khalik Laskar dalam disertasinya untuk Gauhati University pada tahun 2009 menggolongkan Fakhruddin Ar-Razi sebagai filsuf, pakar ilmu politik dan ilmu tafsir. Abdul Khalik menyebutkan Ar-Razi berupaya mengembangkan sintesis antara iman dan nalar. Di antara karya apik Ar-Razi yang cukup monumental adalah Mafatihul Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir dari Quranil Karim. Disinilah keahlian Fakhruddin Ar-Razi tampak jelas sebagai ulama. Melalui kitab tafsir Mafatihul Ghaib, Ar-Razi mengajak kaum muslim untuk tidak sekedar memahami Al-Quran, sebab kalamullah merupakan petunjuk untuk memahami bagaimana alam semesta ciptaan Allah ini bekerja. Surat Al-Fatihah sendiri sudah menjadi menu sehari-hari umat muslim dalam menjalankan ibadah. Tidak hanya menu sehari-hari, surat Al-Fatihah sudah menjadi nafas umat Islam di belahan dunia. Untuk itu, pengertian dan isi makna dari surah Al-Fatihah menjadi penting diketahui agar kita sebagai umat Islam bukan saja memposisikan bacaan ritual semata, tetapi juga mengetahui pengertian surah Al-Fatihah, hakikat surah Al-Fatihah, dan makna dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Surat Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan di kota Makkah yang terdiri dari 7 ayat. Selain dijuluki pembuka, sebagaimana arti dari surah Al-Fatihah itu, nama lain dari surah Al-Fatihah juga diantaranya Ummul Quran atau Ummul Kitab, yang artinya induk dari kitab suci. Dikarenakan segala permasalahan dan isi yang terkandung dalam Al-Quran menurut para ahli tafsir terangkum dalam surah Al-Fatihah tersebut. Untuk mengetahui dan mendalami isi kandungan dan makna tafsir dari pada surah Al-Fatihah ini, mari kita sama-sama simak dan dengar pemaparan dari beliau Dr. Hamka Hasan LCMA terkait dengan tema kajian tafsir Ar-Razi surat Al-Fatihah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, jemaah yang berbahagia. Pertama kami ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan alhamdulillah kita sudah di bulan Syawal. Dan kembali kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Quran. Kita menggunakan tafsir Ar-Razi. Tadi sudah diantar oleh adik moderator ya. Tentang penulis dan tafsir ini. Nah, pada hari ini ya, kita telah masuki ya pada ayat yang kelima. Nah, jadi kita sudah ya, membaca ya tafsir ini beberapa kali ya. Dan pada hari ini kita sudah masuk kepada tafsir ayat kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah membaca ya. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Adalah ayat yang pertama ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin ya. Ayat kedua Ar-Rahmanir-Rahim ya. Maliki yaumiddin. Nah, ini kita masuk kepada
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, artinya bahwa iyyaka, hanya kepadamu, ya, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon perlindungan, memohon pertolongan. Ya. Nah, di dalam tafsir ini dikatakan bahwa ibadah, ya, jadi ibadah iyyaka na'budu, jadi hanya kepadamu, ya, kami menyembah, ya, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ya, redaksinya berbeda, ya, dengan redaksi yang biasa kita gunakan. Ya. Nah, karena ayat ini mendahulukan, ya, objeknya, ya, ketimbang kata kerjanya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, biasanya kalau manusia, ya, dia akan mengatakan, ya, na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Jadi menjadi subjek, predikat, objek. Kalau ini ayatnya ini, ya, objeknya didahulukan. Nah, oleh karena itu maka, ya, oleh karena itu, ya, maka diterjemahkan dengan hanya kepadamu. Jadi kata hanya itu, ya, dipahami karena, ya, iyyaka itu objeknya itu yang didahulukan gitu. Di dalam kajian Al-Quran dikatakan at-takhsis, ya, takdim. Jadi takdim wa ta'khir. Jadi dia mendahulukan, ya, sesuatu yang biasanya diakhirkan gitu. Itulah iyyaka itu, ya. Jadi iyyaka itu didahulukan. Nah, pada beberapa redaksi itu mestinya dia diakhirkan gitu. Jadi at-takdim, ya, mendahulukan sesuatu, ya, menunjukkan kepada pentingnya yang didahulukan itu, dan menunjukkan kepada, ya, penghususan terhadap yang didahulukan itu. Itulah iyyaka, sehingga diterjemahkan hanya. Jadi kata hanya itu yang tidak ada di situ gitu. Tapi kata hanya itu dipahami karena, ya, objeknya itu didahulukan, sehingga dikatakan, ya, hanya kepadamu, ya, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut tafsir ini bahwa ibadah, ya, sebenarnya adalah sesuatu yang dilakukan, ya, untuk tujuan pengagungan sesuatu, untuk mengagungkan, ya, mengagungkan selain kita. Ya, kalau kita beribadah kan bukan pengagungan terhadap diri sendiri, tapi mengagungkan, ya, yang disembah itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya, ibadah sesungguhnya adalah merupakan tujuan akhir, ya, dalam, ya, pengagungan terhadap apa yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya, ya, pengagungan seperti itu atau penghambaan seperti itu, ya, tidak dilakukan kecuali dalam rangka, ya, untuk mendapatkan sebuah nikmat. Jadi penyembahan, ya, biasanya itu adalah tujuannya, ya, tujuan, ya, karena ada nikmat. Nah, untuk manusia, ya, tentu saja, ya, nikmat yang paling tinggi, ya, dikiranya adalah al-haya. Jadi menurut ayat ini, menurut tafsir ini, bahwa pada umumnya ibadah itu adalah ditujukan dalam rangka pengagungan terhadap yang disembah itu, ya. Dan biasanya penyembahan itu adalah, ya, karena
dalam rangka ya menghasilkan atau mendapatkan nikmat yang untuk manusia ini adalah nikmat yang paling tinggi adalah tentang kehidupan. Ya. Ya. Nah, untuk manusia ini bisa lihat bahwa ada 3 prosesnya. Nah, jadi manusia ada 3 prosesnya. Artinya yang pertama adalah jadi proses kehidupan manusia ini ada 3. Yang pertama adalah bahwa kita tidak pernah ada di dunia ini sebelumnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Itu ada di surah Al-Maryam, ya. Dan kami telah menciptakan kamu, ya, dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Jadi proses kehidupan kita ini melewati 3 fase, ya. Yaitu fase pertama adalah fase ketiadaan, ya. Lalu yang kedua adalah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Di surah Al-Baqarah, ya. Nah, bagaimana kamu bisa mengingkari Allah Subhanahu wa taala padahal sebelumnya kalian adalah mati lalu kami hidupkan. Ini adalah proses, ya, sekarang ini. Jadi ada prosesnya. Nah, lalu yang kedua adalah, ya, proses, ya, selanjutnya dikatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi proses selanjutnya adalah, ya, bagaimana setelah kita hidup di muka bumi ini lalu kemudian bisa mempertahankan hidup itu. Lalu Allah berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan kamu dan juga, ya, semua yang ada di muka bumi ini, itu dalam rangka, ya, kita bisa mengambil manfaat, ya, dari yang telah diciptakan itu. Ini adalah, ya, proses, ya, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah bahwa ibadah adalah merupakan sebuah pengagungan, ya, kepada yang disembah itu, dan sungguhnya bahwa yang biasanya disembah atau yang digagungkan itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat kepada manusia, berupa nikmat dan seterusnya. Dan salah satu nikmat yang paling besar terhadap manusia adalah kehidupan. Dan kehidupan ini Allah telah menjelaskan bahwa, ya, keberadaan, ya, kita itu pernah, ya, berasal dari ketidakadaan. Nah, jadi keberadaan kita, kehidupan kita ini bersumber dari ketidakadaan. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan kita. Ya. Dan ayat-ayat tentang ini cukup banyak. Saya bisa lihat lagi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal basara wal af'idah. Jadi Allah SWT berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian, ya, dari perut ibu kalian. Saat itu kalian tidak mengetahui sesuatu, lalu Allah menjadikan kepada kalian itu as-sam'ah, ya, pendengaran, wal absara, ya, penglihatan, wal afidah, dan akal. Nah, itu adalah dalam rangka, ya, bagaimana, ya, kita dalam hidup dan kehidupan ini bisa menikmati, ya, semua hal-hal itu dengan baik. Selanjutnya dalam ayat ini Allah, ya, menjelaskan tentang, ya, bagaimana, ya, merupakan penghusun terhadap dirinya. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Jadi Allah menghususkan dirinya untuk disembah. Ya. Nah, dan kebetulan, nah ini ya, dan kebetulan pada ayat ini ya, terdapat ya, 5 ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu Allah, kemudian Ar-Rabb, ya, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, kemudian Malik. Nah, Malik Yaumiddin. Nah, ini ya. Nah, jadi di ayat ini jadi mengandung makna adalah ya, pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan menyifati ya, dirinya dengan 5 sifat atau 5 nama. Lalu yang menyembah adalah manusia yang memiliki ya, 3 unsur ya. Nah, yaitu unsur ya yang terlewat, lalu yang saat ini, dan yang akan datang. Nah, ini nih ya. Ya. Oleh karena itu maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, memiliki 2 komponen gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang disembah, lalu yang menyembah. Yang disembah tadi adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengklaim, yang menyifati dirinya dengan 5 nama pada ayat-ayat sebelumnya. Lalu adalah yang menyembah adalah manusia yang memiliki 3 masa ya, 3 alam, tahulah demikian ya. Yang pertama adalah yang telah lewat, bahwa manusia berasal dari ketiadaan. Ya. Tadi yang saya sampaikan itu ya. Wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Ya. Atau kita sebelumnya mati ya. Lalu Allah menghidupkan kita ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Lalu selanjutnya ya, nah itulah makna ya, adanya ya, apa yang disebut dengan ya, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi apa? Kita ciptakan dari tiada menjadi ada. Lalu proses sekarang ini ya. Nah, lalu yang untuk saat ini bagaimana? Nah, ya. Nah, tentu keberadaan manusia ini adalah ya, membutuhkan banyak hal ya, untuk dapat bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, ya. Nah, termasuk sebab kalau kita berbicara tentang saat ini, ya, tentu terkait dengan hal-hal juga di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu maka ya, kehidupan kita, maka dengan itu maka muncul ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nasta'in ini adalah proses ya, 2 dan 3 ya, bahwa ya, kita bertahan hidup di dunia, maka kita juga akan ya, bertahan hidup ya, pada masa-masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu maka ya, dari sini kemudian perlu kita etikatkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa di dunia ini ya, sehingga lahirlah iyyaka na'budu. Ya, jadi memang layak ya, menjadi objek penyembahan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ya, karena dengan ya, Rahman dan Rahimnya Allah seperti ayat sebelumnya itu ya, lalu menjadi ya, rububiyah
Allah Subhanahu wa taala yang juga ada di depan itu, lalu Allah Subhanahu wa taala juga sebagai Malik Yaumiddin, penguasa ya, hari kiamat, ya, dari masa depan. Nah, maka disinilah kemudian muncul ayatnya ya, wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi wa iyyaka nasta'in. Nah, oleh karena itu maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ya, adalah merupakan ya ada unsur Allah Subhanahu wa taala sebagai yang disembah. Nah, lalu ada yang menyembah dalam manusia yang memiliki 3 dimensi tadi itu, ya, bahwa kita diciptakan dari ketiadaan, lalu ya kita hidup di dunia ini membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita punya masa depan. Nah, itulah ya, Malik Yaumiddin. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala juga ya menjadi pelindung ya, menjadi objek yang perlu kita minta tolong dalam rangka ya, bagaimana kehidupan untuk masa yang akan datang. Nah. Ya. Selanjutnya ya, kita lihat. Nah, di sini dikatakan ya. Allah mengatakan iyyaka na'budu ya. Iyyaka. Nah, dan tidak mengatakan na'buduka. Nah, ini dijelaskan pada ayat ini dan juga tadi sudah dijelaskan secara pintas ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ya, dirinya untuk disembah. Ya. Nah, jadi merupakan sebuah peringatan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dirinya untuk disembah. Nah, oleh karena itu ya, maka manusia ya, tidak boleh ya, bermalas-malasan ya, dalam hal ini ya, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak juga berpaling ke kiri ke kanan ya, dalam rangka ya, untuk mengabaikan ya, perintah ini ya, karena sebenarnya inilah adalah perintah ya, karena itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dirinya ya, tentang ya, penyembahan tersebut. Nah, bahkan yang kedua dikatakan bahwasanya ya, fungsi ya, iyyaka na'budu ini ya, adalah kemudian menghilangkan ya, hal-hal yang berat dalam rangka mendatangkan ketaatan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Nah, karena ya mestinya ya Allah didahulukan dari yang selainnya. Nah, ya. Dan oleh karena itu maka ya kehadiran Allah di dalam jiwa dan hati maka hal yang sangat penting ya, dalam rangka kemudian ya menjadikan Allah sebagai objek ibadah ya, dan juga sebagai pihak untuk meminta pertolongan. Nah, ini ya sebab tentu saja ya banyak persoalan-persoalan yang bisa mengabaikan manusia ya, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang lain iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi kami menyembah dan kami mempertolongan. Nah, kami di situ ditujukan oleh kata nun, huruf nun. Nah, ya, na'budu kami. Nah, sebab kalau dia sendiri maka a'budu. Nah, ya.
Di situ. Oleh karena itu maka ya, dapat dilihat di sini ya, bahwa penggunaan kata nun di situ ya, jama na'budu kami menyembah ya, adalah memiliki hikmah yang sangat tinggi dan mendalam. Ya. Oleh karena itu ya, bahwa sungguhnya ya, Allah memang selalu menginginkan ya, adanya perhatian manusia untuk melaksanakan ya, ibadah secara berjamaah. Ya, terutama dengan pelaksanaan sholat itu. Ya, karena ya, kita ketahui bahwa ya persoalan ya sholat berjamaah ya memiliki pahala yang berlipat ganda. Bahkan dikatakan ya at-takbiratul ula fi sholatil jamaah khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa ya, menurut ya, hadis Nabi ini takbir pertama ya, di dalam sholat jamaah itu khairum minad dunya wa ma fiha. Itu adalah kebaikannya lebih tinggi dibanding dengan dunia dan segala isinya. Ya. Ya, selanjutnya di sini yang kedua bahwa ketika seseorang ya melaksanakan sholat jemaah maka mengatakan na'budu. Itu seakan-akan bahwa ya dia sedang ya sholat bersama dengan ya para malaikat yang bersama mereka dalam beribadah itu. Jadi sebab kalau kita ya sholat sendiri dan kita membaca ya iyyaka na'budu, maka di situ seakan-akan mengandung makna bahwa ya kita ini sedang sholat sendiri, tetapi di sekeliling kita ada malaikat bersama kita yang juga ya memberikan penyembahan ya yang juga menyembah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ya kami sholat bersama dengan ya para malaikat yang juga ya sedang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah bahwa ya kita senantiasa ya bagaimana ya manusia ini ya ada perhatian tambih untuk melaksanakan sholat jemaah. Yang kedua, kalaupun kita sendiri dan membaca surah Al-Fatihah ya, dengan iyyaka na'budu, kami menyembah, itu seakan-akan bahwa ya kita ya melaksanakan sholat sendiri, tetapi di sekeliling kita ada para malaikat yang juga ya sedang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga inilah kemudian ya masuk dalam kata na'budu. Jadi tetap ya kami ya sedang melakukan ibadah ya, kepadamu. Yang kedua, yang ketiga, ya, bahwa sungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Ya. Hanya saja, ya, ketika misalnya kita katakan di dalam sholat kita bahwa ya saya ya menyembah kepadamu dan saya memohon pertolongan, nah maka seakan-akan ya persaudaraan itu menjadi hilang. Ya, padahal di ayat yang lain dikatakan bahwasanya orang beriman itu bersaudara. Ya. Oleh karena itu maka ketika kita sedang sholat, maka seakan-akan ya persaudaraan itu muncul di dalam ya, ibadah kita.
ya, sehingga seakan-akan ya kita bersama dengan semua orang yang beriman ya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ya salat kita itu. Yang keempat, bahwa ketika kita mengatakan ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka seakan-akan ya ketika dikatakan pada ayat sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, seakan-akan itu tertuju juga ya kepada kita ya, sebagai ya objek yang melakukan itu, sehingga ya, dikatakan bahwa ya hal-hal pujian-pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan menyebut Rabbil alamin, nah, maka ya pujian-pujian itu juga ya pada intinya tertuju kepada kita ya, yang senantiasa melakukan ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima, maka seakan-akan ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka pada saat yang sama kita seakan-akan mengatakan ya Allah, ya, saya ya, sudah melaksanakan ibadah ini ya, dan saya ingin ya mempersembahkan ibadah ini bersama mereka yang telah beribadah kepadamu. Sehingga dikatakan iyyaka na'budu. Sebab kebersamaan ini adalah merupakan ya satu jalan ya untuk kemudian bersama-sama ya memperhadapkan ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah 5 hikmah ya, 5 hikmah yang terkandung di dalam iyyaka na'budu ya, hanya kepadamu ya, kami ya, jadi kami menyembah meskipun kita ini sedang sholat sendirian. Nah, jadi tadi ada 5 maknanya itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya kira ini ya, sedikit yang kita baca ya, yang tentang ya, iyyaka na'budu. Yang pertama tadi mengapa ya, kata objek itu didahulukan ya, adalah karena memang at-takhsis ya, berbeda dengan kalimat-kalimat kita ya, yang biasanya saya ingin menemui kamu gitu ya. Saya ingin berbicara dengan kamu. Nah, ya. Nah, ini didahulukan iyyaka. Nah, ya. Adalah bahwa adalah merupakan penghususan. Sehingga kita ini sebelum yang lainnya ya maka memang sudah ada Allah di dalam jiwa dan hati kita. Lalu faedah ya, na'budu ya, menggunakan ya, kami menyembah ya, karena sungguhnya bahwa yang pertama ya kita memang senantiasa ingin ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kita senantiasa mendahulukan ya sholat jemaah dibanding dengan yang lainnya ya pada kondisi dan situasi di mana kita ini memungkinkan melakukan sholat jemaah itu. Yang kedua, nah kalaupun ya kita ini ya sendiri melakukan itu ya maka sesungguhnya ya kita berkeyakinan bahwa di sekeliling kita ini ada para malaikat juga yang sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya para malaikat itu ya sejak diciptakan sampai sekarang ya mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melakukan maksiat. Ya, oleh karena itu karena malaikat tidak memiliki akal ya.
Jadi ada yang diciptakan dengan kewajiban untuk sujud, ya maka dia sujud terus, ya tanpa ada pilihan-pilihan yang lain. Ya, nah, itu juga ya kita katakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah bersama dengan para malaikat yang ada di sekeliling kita yang juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bahwa na'budu di situ meskipun kita sholat sendirian atau membaca ayat ini sendirian, itu artinya bahwa kita ini adalah ya orang beriman, ya saling bersaudara, ya sehingga kemudian ya di dalam ya bacaan kita itu atau di dalam sholat kita itu kemudian kita senantiasa menghadirkan nilai-nilai persaudaraan sesama orang yang beriman. Selanjutnya ya bahwa ya, di dalam ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sendiri iyyaka na'budu, ya, tetapi kemudian ya kita seakan-akan ingin mempersembahkan ya nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bersama ya, dengan mereka yang juga ya, beribadah. Nah, ini adalah pengakuan kita ya. Pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya persembahkan ibadah kami ini bersama ya, dengan mereka juga yang beribadah kepadamu ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira inilah hikmah-hikmah ya, yang bisa diperoleh dari iyyaka na'budu yang merupakan ya, bagian dari surah Al-Fatihah yang minimal 17 kali kita lafazkan di dalam rakaat ya, salat kita. Tetapi ya, ini penjelasan ini tidak hanya terkait ya, di dalam salat tetapi juga di dalam bacaan-bacaan kita surah Al-Fatihah di luar salat. Saya kira ini sebagai pengantar saya dan insya Allah pada minggu depan ya kita bisa lanjut kepada wa iyyaka nasta'in. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Hamka Hasan atas pemaparan materinya terkait kajian tafsir Ar-Razi surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya kami buka kesempatan untuk sesi tanya jawab kepada teman-teman jamaah kajian tafsir sekalian. Kami persilakan untuk membuka suara atau menulis di kolom chat. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi apa yang telah disampaikan narasumber, kami persilahkan. Oh iya Ustadz, ini ada pertanyaan pertama Ustadz dari saudara V. Assalamualaikum Pak Ustadz, saat sholat sendirian di rumah ditemani para malaikat, namun apakah juga ditemani para jin muslim? Seperti itu Ustadz. Oke, baik. Di dalam tafsir ini ya, jadi hanya menyebut para malaikat. Ya, jadi hanya para malaikat. Nah, untuk jin, nah seperti yang ada pada suatu jin bahwa jin diciptakan juga sebagai makhluk ya. Jadi manusia makhluk, jin juga makhluk. Nah, ada juga disebut dengan jin ya, yang senantiasa bermaksiat atau jin kafir istilahnya begitu. Nah, ada juga ya, jin yang taat. Ya. Dan boleh jadi ya ketaatan-ketaatan itu juga ya bisa bersama kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah itu. Tapi dalam tafsir ini hanya menyebut dengan ya malaikat ya karena malaikat sesungguhnya adalah berbeda dengan kita yang mana malaikat ya semuanya adalah ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz. Barangkali ada lagi yang ingin bertanya, silahkan.
Ada yang lain? Afwan Ustadz, ada yang bertanya lagi Ustadz? Tapi ini sepertinya di luar pembahasan ya Ustadz. Silakan. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Apa bedanya dengan uluhiyah? Seperti itu. Oke, baik. Nah, pada ayat yang pertama itu ya, ayat kedua, ya, karena ini kan ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi uluhiyah adalah merupakan ya tauhid ya atau akidah yang kemudian ya merangkum ya semua ketauhidan itu ilah. Nah, dialah Tuhan, gitu kan? Nah, dialah Tuhan. Nah, ilahun, nah, dialah Tuhan. Nah, lalu Tuhan yang bagaimana di situ? Nah, ya. Nah, dikatakan ya Rabbil alamin. Nah, jadi rububiyah adalah ya karena Allah yang mengatur segala alam ini. Nah, jadi posisinya Allah sebagai pengatur ya di muka bumi ini. Nah, itulah mengatur dengan alam. Nah, jadi kalau Allah ya, lebih kepada yang menguasai seluruh alam ini, yang disembah. Ya. Nah, lalu kalau Rabbun, rububiyah adalah ya, pengakuan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada posisinya sebagai pengatur ya, alam. Nah, jadi itu yang membedakannya. Nah, oleh karena itu maka di dalam ayat ini kita sekalian alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ya. Nah, jadi segala puji ya, bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, ya, karena di dalam tafsirnya juga dijelaskan bahwasanya ya, Allah ya, atau Tuhan itu ya, mungkin ada yang ya, bisa disembah dan ada juga yang tidak. Ya. Ada yang Tuhan bisa mengatur alam, ada yang tidak. Ada Tuhan yang bisa memberikan nikmat dan ada yang tidak. Ada Tuhan yang bisa memberikan pertolongan, ada juga tidak. Ada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ada juga tidak. Nah, ada Tuhan yang tidak bisa menguasai hari kemudian, ada juga tidak. Ada Tuhan yang bisa menunjuk kepada kita siratal mustaqim, ada juga tidak. Nah, maka di sinilah kemudian inti dari surah Al-Fatihah itu. Alhamdulillah. Jadi Tuhan ini yang maha agung gitu ya. Jadi ya, sebab kita tahu bahwa ya, ketika pada zaman jahiliyah, nah,
berbagai macam Tuhan-Tuhan yang disembah oleh masyarakat jahiliyah yang digantung di Ka'bah. Ya. Nah, oleh karena itu maka Al-Quran datang memperkenalkan Tuhan, ilah. Ilah yang bagaimana? Nah, itulah Allah, uluhiyahnya Allah. Lalu ilah yang kalian kenal itu bermacam-macam gitu. Ya. Nah, lalu Allah atau Tuhan Allah itu yang mana? Nah, itulah Rabbil Alamin. Nah, ya. Lalu Ar-Rahman Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itulah ya Allah yang dimaksud sebagai itulah ilah atau Tuhan, ya. Tuhan Allah yang dimaksud oleh orang beriman. Ya, kan tadi itu ya bahwa Tuhan-Tuhan yang tersebar itu ya, adalah Tuhan yang bukan Ar-Rahman Rahim. Nah, ya. Bukan juga Tuhannya alam semesta. Ya, karena kan mereka mengklaim gitu ya. Nah, bukan juga Tuhannya yang menguasai hari akhirat, hari kemudian. Bukan juga Tuhan yang ya, menunjukkan kepada jalan yang lurus dan seterusnya. Oleh karena itu maka Tuhan di sini adalah Tuhan ilah, Tuhan Allah, ya, yang dengan segala sifat-sifatnya tadi itu. Karena itu maka Allah adalah yang disembah, Allah yang maha kuasa ya, uluhiyah. Nah, sementara kalau rububiyah adalah ya, posisinya Allah sebagai pengatur ya, alam ini. Nah, tapi ya, semuanya saling terkait antara satu dengan yang lain. Saya kira itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Silakan kepada peserta kajian yang ingin bertanya kembali. Oh iya, ini ada Ustadz dari Saudara Ahmad. Assalamualaikum Ustadz, apakah surat Al-Fatihah ataukah surat yang lain bisa dikaji menggunakan teori barat, misalnya kajian hermetika? Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi kita pelan-pelan saja ya. Nah, bagaimanapun juga, jadi Al-Quran ini adalah teks, teks ya, teks. Nah, ini sama dengan ya jadi teks ya. Nah, tetapi teks itu tetap sebagai Alkitab Al-Akbar. Nah, jadi Alkitab Al-Azim ya. Ya, penggunaan dengan Al-Quran ya, suci dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang saya sampaikan itu ya sedikit ya menggunakan teori-teori hermeneutika itu gitu. Ya, bahwa ya kelahiran bukan kelahiran ya. Artinya mengapa kemudian muncul ya, penjelasan dengan ayat-ayat itu dengan 5 sifat-sifat Allah di situ ya. Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal Mustaqim. Ya karena ya pada zaman Al-Qur'an diturunkan ya sekian banyak Tuhan-Tuhan yang bertebaran ya di masyarakat jahiliyah ketika itu. Nah, lalu kemudian ya, Al-Quran datang memperkenalkan Tuhan yang lain gitu, Tuhan yang baru. Ya, jadi kalimat-kalimat kalau kita katakan demikian, jadi redaksi-redaksi ini lahir dengan merespon sosial ya,
perkembangan sosial kemasyarakatan saat itu. Ya, karena ya mereka saling mengagungkan Tuhan mereka gitu. Ya. Mereka saling ya, mengagungkan Tuhan mereka. Ya, bahkan jauh daripada itu, misalnya tawaran ya, kepada Nabi Muhammad SAW misalnya, bahwa apakah memungkinkan ya seminggu atau sebulan ya atau sehari saya menyembah Tuhan Muhammad. Lalu nanti juga kalian menyembah Tuhan kami, jadi bergantian begitu. Ya kan? Nah, atau mungkin ya ketika misalnya ya kelompok Yahudi ya datang ya kepada Rasulullah SAW, kelompok Yahudi datang kepada pemuka kaum musyrikin ya dan ingin bersekongkol itu kan ya kepada kaum musyrik Abu Sufyan ya bahwa bagaimana kalau kita bersama-sama, jadi Yahudi dan orang musyrik ini bersama-sama ingin ya memerangi Nabi begitu. Lalu kaum musyrik ini atau tokoh musyrik ketika itu Abu Sufyan justru merasa khawatir gitu. Bukankah ya kamu ini adalah ahli kitab, ya pembaca kitab, dan juga Muhammad sebagai pembaca kitab. Lalu mengapa kemudian kamu ini ya, mengajak kami untuk bersekongkol memerangi Muhammad? Kalau begitu, ya kalian terlebih dahulu harus sujud, ya harus menyembah kepada Tuhan kami, Tuhan kami di Ka'bah itu, Allah Tawal Uzza. Ya. Ketika misalnya, ketika kelompok pemuka Yahudi itu ya, tunduk dan menyembah kepada sembahannya ya, di berhala itu, maka kemudian lalu dia yakin. Ya. Nah, artinya fenomena-fenomena yang demikian ya, itu kemudian melahirkan konteks ini, melahirkan redaksi ini bahwa Yahudi yang memiliki kitab, membaca kitab, itu juga menyembah kepada berhala yang merupakan Tuhannya ya, kaum musyrik itu. Ya. Nah, ya. Sementara mereka memiliki kitab. Ya, di dalam kitabnya itu ya menerangkan menjelaskan tentang ya Muhammad dan Tuhan mereka juga ada. Nah, tapi mengapa mereka bisa tunduk kepada Tuhan yang lain? Nah, sehingga lahir di sini ya Tuhan yang bagaimana diperkenalkan oleh Muhammad oleh Al-Qur'an. Nah, yaitu Tuhan iyyaka na'budu ya wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, bukan Tuhannya Yahudi yang mana ya kelompok Yahudi itu memiliki Tuhan ya, lalu tunduk juga kepada Tuhannya kaum musyrik. Nah, kan hanya persoalan-persoalan keduniaan semata. Nah, itu ya. Nah, artinya bahwa kaum musyrik ini, kaum Yahudi ini ya justru meminta pertolongan kepada kaum musyrik itu. Lalu lahirlah wa iyyaka nasta'in. Jadi saya kira proses-proses ini adalah ya proses merupakan respon ya, respon persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan ketika itu. Nah, jadi intinya itu ya bisa dikait dengan berbagai macam perspektif. Ya, itu salah satu di antaranya gitu ya. Ya, belum lagi misalnya ya bagaimana kaitannya interteks. Nah, ini kan nanti bisa kita lihat nih. Ya, interteksnya begitu ya. Ya, sebab di soal Fatihah ini ya Allah ya menyifati dirinya dengan 5 sifat tadi itu. Bahkan mungkin bisa lebih. Ya. Nah, bagaimana kemudian interteks ya, kita sinkronkan dengan ya, kitab-kitab yang lain. Nah, apakah itu juga ada gitu ya penjelasan ya sifat-sifat Allah kepada ya teks atau kitab-kitab Samawiyah yang lainnya. Ini kan pendekatan interteks ya yang juga tokoh-tokohnya banyak dikenal ya. Saya kira itu ya nanti baik juga nanti ada sesi-sesi
ya pendekatan-pendekatan seperti ini yang lebih modern saya kira. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Apakah masih dibuka pertanyaan lagi Ustadz atau cukup? Boleh kita cukupkan di sini dulu ya. Dan insya Allah minggu depan ya, kita ingin mengkaji tentang wa iyyaka nasta'in. Ya, akan kita lihat ya sejauh mana makna-makna ini, termasuk juga kajian-kajian kosakatanya gitu ya, supaya kita lebih bisa mendalami gitu ya makna-makna yang ada di dalamnya. Saya kira itu demikian. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa ya memberikan kekuatan kepada kita semua ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan juga kita bisa melewati sekian banyak ujian, cobaan ya, yang kita hadapi dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara kajian pada siang hari ini berjalan lancar. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Hamka Hasan atas penyampaian materinya terkait surat Al-Fatihah. Ya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut gabung di kajian pada siang hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat dan berkah ilmunya dari beliau Ustaz Hamka Hasan. Selanjutnya saya selaku moderator meminta maaf sebanyak-banyaknya atas kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.